Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kau mau kemana? Tanya Cindy saat melihat pria itu justru berjalan menuju pintu keluar. Agam tidak menjawab pertanyaan Cindy. Ia terus berjalan tanpa memperdulikan semua orang yang memanggilnya. Tunggu! Cindy yang berhasil mengejar langkah Agam kini berdiri di hadapan pria itu. Jika kau pergi dari tempat ini, aku pastikan kau akan menyesalinya. Ancam Cindy karena tidak ingin kehilangan pria yang sangat ia cintai. Sudah bertahun-tahun lamanya Cindy menunggu momen ini, momen di mana dirinya akan bersatu dengan Agam dalam sebuah ikatan tali pernikahan. Dan tidak akan ia biarkan semua hancur hanya karena Agam pergi begitu saja meninggalkan dirinya. Maaf. Setelah mengatakan hal itu, Agam berlari dengan sekuat tenaga. Yang ada di pikirannya saat ini hanya satu, yaitu melihat keadaan baby. David yang marah melihat putranya yang pergi begitu saja meninggalkan Cindy, ingin mengejar dan menghentikan tindakan gila Agam. Biarkan pergi, pinta Minnie sembari menahan langkah suaminya. Tapi sayang, putra kita, pernikahan ini, please. Minnie menatap David penuh dengan permohonan. Membuat David menghentikan langkahnya. Walaupun ia tidak mengerti kenapa Minnie melarangnya menyusul Agam, tapi ia tetap menuruti keinginan istrinya itu saat kata tolong terucap dari bibir Minnie. Aku butuh sebuah penjelasan, Minnie Richard, bisik David. Lalu ia berdehem dengan keras untuk bersiap menghadapi calon besannya yang terlihat sangat marah dengan kekacauan yang dibuat oleh putranya. Dan benar saja, baru saja David ingin meminta maaf atas nama Agam, ia sudah lebih dulu terkena amukan dari Tuan Bernard. David pun hanya diam, menerima semua amarah dari calon besannya itu. Bukan karena ia tidak berani untuk melawan, tapi David memaklumi semua kemarahan Tuan Bernard karena putri mereka menangis karena ulah putranya. Ya Tuhan, dulu aku selalu meninggalkan semua wanitaku saat mendapatkan wanita baru. Tapi yang dilakukan oleh Agam lebih parah. Dia meninggalkan calon istrinya dan mempermalukan nama keluarga besar Matteo, gumam David dalam hati. Sementara itu, Agam yang sudah berada di dalam mobilnya mengendarai kendaraannya dengan kecepatan penuh. Ia tidak memperdulikan keselamatannya sendiri dengan menyalip satu persatu kendaraan yang ada di depannya. Baby, kau harus baik-baik saja. Aku akan merasa bersalah kalau sampai terjadi sesuatu padamu. Agam ingat betul dengan percakapan mereka kemarin malam, di mana dirinya meminta baby untuk datang ke acara pernikahannya. Dan saat ini ia benar-benar menyesali perbuatannya yang memaksa gadis itu untuk datang. Sementara itu, keadaan di ballroom selepas kepergian Agam dan seluruh keluarga besar Arbeto dan Graham kini terlihat sepi karena para tamu undangan dan kerabat dekat yang hadir satu persatu pergi saat acara pernikahan yang seharusnya diadakan pukul 10 pagi tadi tiba-tiba harus dibatalkan karena sang mempelai pria pergi meninggalkan mempelai wanitanya. Dengan kejadian batalnya pernikahan Agam dan Cindy, bisa dipastikan nama besar kedua keluarga, yaitu Matteo dan Bernard, menjadi rusak. Dan juga mendapatkan rasa malu yang tak terhingga atas gunjingan dari para tamu undangan yang hadir di acara tersebut. Terlebih lagi bagi keluarga Bernard yang merasa paling dipermalukan di situasi tersebut, di mana putri mereka ditinggal begitu saja oleh calon suaminya, dan semua kekacauan yang terjadi sudah dapat dipastikan membuat hubungan dua keluarga itu akan hancur dan berimbas pada hubungan kerjasama kedua perusahaan. Ayo Cindy, kita pulang sekarang. Bernard ingin secepatnya pergi dari tempat tersebut karena sudah muak mendengar penjelasan dari David mengenai putranya yang meninggalkan Cindy begitu saja tanpa alasan yang jelas. No Dad, aku ingin menunggu. Dia pasti akan kembali. Cindy berusaha berpikiran positif jika calon suaminya itu hanya pergi sebentar untuk menengok keadaan adik sepupunya. Setelah itu, Agam pasti kembali untuk melanjutkan pernikahan mereka. Sayang, kalaupun kembali,
Dad tidak akan menikahkan kalian. Jadi sekarang juga kita pergi dari tempat sialan ini, ucap Bernard dengan penuh amarah. Tidak, Dad, aku akan tetap menunggu. Pernikahan kami harus dilanjutkan. Cindy bersikeras dengan keinginannya karena ia masih berharap Agam akan datang. Kau tidak boleh seperti ini, sayang. Harga diri keluarga kita sudah dipermalukan seperti ini, dan kau masih mau menikah dengan bajingan itu. Nyonya Bernard gantian membujuk putrinya. Nyonya, hati-hatilah jika berbicara. Putraku itu bukan seorang bajingan. Minnie tidak terima anak laki-laki satu-satunya dikatakan bajingan. Kalau bukan bajingan, lalu apa namanya? Meninggalkan putriku begitu saja hanya demi menengok sepupunya. Ketus Nyonya Bernard dengan sinis. Aku bahkan curiga wanita itu bukan sepupu putramu, tapi simpanannya. Berani kau mengatai keponakanku? Minnie yang biasanya lemah lembut memperlakukan seseorang, kini berkacak pinggang dengan sorot mata yang tajam. Ia tidak terima putri kesayangan Luna dikatakan sebagai wanita simpanan. Dengan kejadian ini, aku justru bersyukur putraku tidak jadi mempunyai ibu mertua sepertimu. Sayang, sudahlah. David yang sempat terkejut ketika melihat sisi lain dari istrinya, kini membujuk wanita itu untuk tidak melanjutkan pertengkaran tersebut. Tuan David, tolong ajari istri Anda untuk bersikap sopan santun. Bukannya merasa bersalah, dia malah menghina istriku, ucap Bernard dengan pedas. David yang sejak tadi diam karena merasa bersalah sudah membuat keluarga besar Bernard menjadi malu, kini tidak bisa lagi memendam amarahnya saat wanita yang dicintainya dikatakan tidak bersikap sopan. Tuan Bernard, mulai detik ini aku akan menarik semua saham yang ada di perusahaanmu dan tidak akan meninggalkan 1% pun, ancam David dengan telak, membuat Tuan Bernard harus menelan salivanya dengan susah. Hanya karena rasa amarahnya saat melihat putri tersayangnya dipermalukan seperti itu. Ia sampai lupa orang yang menjadi lawannya adalah seorang David Matteo. Baiklah, kalau begitu kerjasama perusahaan kita dibatalkan. Bernard yang sudah terlanjur salah mengambil sikap tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mempertahankan harga dirinya. Ayo Cindy, kita pulang sekarang. Cindy tidak memperdulikan perkataan dedinya. Ia masih bergeming di tempatnya untuk menunggu Agam. Kalian cepat tarik paksa putriku, perintah Bernard pada anak buahnya karena melihat Cindy yang sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Tidak, aku tidak mau. Cindy berteriak dan meronta saat dibawa paksa oleh anak buah dedinya. Kenapa jadi begini? Kenapa pernikahan yang aku impikan gagal? Kenapa lebih mementingkan baby daripada pernikahan mereka? Ada hubungan apa antara dan baby? Semua pertanyaan itu terus berputar di benak Cindy saat dirinya dipaksa keluar dari ballroom. Sementara itu, Minnie dan David hanya bisa diam menatap kepergian keluarga Bernard. Mereka sebenarnya merasa kasihan pada Cindy. Tapi apa boleh buat, semua keadaannya sudah kacau seperti itu dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain diam. Sekarang, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau melarang aku menyusul Dan ada apa dengan Kenapa dia pergi setelah mendengar kabar baby kecelakaan? Semua pertanyaan itu dilontarkan oleh David tanpa titik dan koma. Karena sejak tadi ia sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang tidak diketahuinya. Baby mencintai What? Pekik David dengan wajah yang terkejut. Sayang, ini tidak lucu. David tertawa sinis sembari menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka di saat seperti ini istrinya justru mengajak bercanda. Aku serius sayang, sahut Minnie dengan raut wajah tegasnya. Dan dari yang aku lihat hari ini, sepertinya juga mencintai baby. Itu sebabnya aku melarangmu mengejar Jelas Minnie. No, ini tidak mungkin. Aku tidak percaya dengan semua yang kau katakan. Tawa David kini hilang, berganti dengan raut wajah bingung bercampur dengan tegang. Mana mungkin mereka saling jatuh cinta? Mereka itu saudara sepupu. Ya, mereka saudara sepupu, tapi tidak ada salahnya bagi keduanya untuk saling jatuh cinta. Aku justru bahagia kalau memang mereka saling mencintai, bahkan sampai menikah.
Mini tersenyum saat membayangkan putranya menikah dengan Baby. "Mini, kau gila." David yang masih terkejut memilih untuk pergi dari ballroom tersebut. Dia ingin menyusul Agam untuk menanyakan langsung kebenaran dari cerita yang baru saja didengarnya. Mini sendiri tidak tinggal diam. Ia segera menyusul suaminya meninggalkan ballroom tersebut.